Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TOEFL structure untuk skill 1-12. Sebelumnya kita sudah membahas 5 soal di skill ini. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, selain pembahasan, nanti kalian juga akan dapat kesempatan untuk berlatih mengerjakan soal di slide ini. Baik. Sekarang kita lihat soal nomor 6. Di soal nomor 6, many companies across the country have molded the concept blah 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 described into an integrated strategy for preventing stress. Nah, di sini kita perlu melihat apakah kalimat ini yang kosong itu terdiri dari subjek predikat dan apakah memiliki dua subjek atau dua predikat ya. Untuk memastikan karena pilihan di A, B, C, D-nya itu berupa konjungsi, ini akan berupa konektor dan konjungsi. Nah, kita lihat sekarang many companies itu sebagai sebuah subjek. Kemudian kita memiliki kalimat have molded ya, have molded ini karena tidak sampai, have molded itu sebagai sebuah predikat. Nah, kemudian yang kosong, setelah yang kosong ada kata describe. Nah, kata describe ini kita perlu lihat apakah dia berupa nomina atau berupa verba. Di have ini merupakan verba dari subjek many companies. Describes ini karena ada S-nya dan ini ada yang kosong, maka bentuk S ini ke tempat S itu besar kemungkinan berupa verba. Nah, jika ini berupa verba, describe verba, kemudian have verba, maka di sini kan ada dua kata kerja. Sehingga yang perlu kita isi di bagian yang kosong ini adalah nanti berupa sebuah konektor plus subjek atau konektor yang berfungsi sebagai subjek. Nah, karena yang bisa menghubungkan antara dua verba ini, maka kita butuh konektor plus subjek karena ini nggak ada subjeknya, atau nanti konektor yang berfungsi sebagai subjek. Nah, pilihan A, B, C, dan D mana kira-kira yang paling tepat? Kita lihat dulu pilihan yang A ini apakah benar atau tidak. Ini bukan konektor ya, konjungsi, maka dia kurang tepat. Nah, kemudian kita ada pilihan yang C, ini dia konektor tapi menggunakan word ya. Word untuk nomina konektor. Nah, word love ini nanti akan berbeda dengan penggunaan that. Begitu pula dengan yang D, so ini juga konjungsi, sehingga yang paling tepat di sini adalah penggunaan that word describe, bukan what word describe. Apa yang atau yang ya. Bahwa ini kan butuh, kalau bahasa Indonesia butuh bahwa ya. Oke. Nah, nanti untuk bagaimana membedakan that and what bisa lihat di video yang lain ya di channel ini. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 7. Ini mudah saya kira ya. Ini kita kehilangan untuk mengisi yang kosong di depan. Nah, kita lihat saja apakah kalimat ini memiliki susunan subjek predikat atau tidak. Ya. Nah, kita lihat di sini ada kata will. Will ini modal auxiliary berupa kata kerja. In the first draft of the budget will not necessarily be in the final draft. Oke. Nah, ini ada kata will sebagai verba, maka sebenarnya yang kosong di sini kita perlu mengisi subjek kan. Nah, ini bukan subjek, maka yang perlu ada ini adalah subjek. Nah, yang bisa jadi subjek itu adalah konektor yang berupa that, tapi dia akan butuh dua verb, atau nanti menggunakan konektor what. Jelas ya? Nah, di sini kita butuh konektor ya, yang berfungsi sebagai konektor dan sebagai subjek. Nah, yang ini yang bisa berfungsi ini untuk di awal adalah what. Oke? Jelas ini yang pilihan pertama A itu tidak tepat. Pilihan B apalagi dia menjadi double nanti ya, double subjek, double predikat.
pilihan D itu juga kurang tepat. Yang tepat adalah pilihan yang C. Baik. Baik, sekarang kita lihat soal nomor 8. Soal nomor 8, if a food label indicates that a food is mostly carbohydrate. Nah, ini bisa kita ignore ya, karena itu ada komanya dan yang perlu kita isi kan setelah koma. It does not mean bla 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 is a good food to eat. Nah, di sini kita ada kata it does not mean. It-nya sebagai subjek, does not mean-nya sebagai verb. Kita lihat juga ada kata is di sana. Di antara verb ini yang kosong itu ada dua verb berarti ya, ada does not mean dan is. Ini mudah sekali, maka kita perlu penghubung ya, yang menghubungkan antara dua kata kerja ini, yaitu konektor plus subjek plus verb. Nah, verbnya sudah ada ya, is. Nah, oke. Jadi yang perlu kita isi adalah yang konektor dan subjek. Kita lihat pilihan yang A, itu N, bukan konektor, tapi konjungsi. Yang mana B, itu hanya konjungsi saja. Kemudian yang D, itu hanya konektor saja. Jadi yang tepat adalah pilihan yang C. Nah, baik, silakan ini nomor 9, teman-teman coba kerjakan. Nanti jawabannya bisa di-drop di kolom komentar. Begitu pula dengan soal nomor 10. Silakan diperhatikan dan bisa mencoba dijawab. Nanti bisa lihat dan drop jawaban kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya untuk pembahasan dan diskusi tentang TOEFL, IELTS, dan persiapan studi luar negeri, serta untuk penulisan artikel ilmiah dalam bahasa Inggris ya. Silakan drop komen kalian, jawaban kalian di kolom komentar. Sampai jumpa.